Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rui Almer, saya NIM 12. Di sini saya mewakili kelompok 6, Sistem Persediaan Teknologi Kesehatan 23. Perkenankan saya di sini untuk memaparkan hasil penelitian kami terkait analisis sistem persediaan pada toko Jamia yang tepatnya terletak di Kecamatan Haji Barang, Kabupaten Banyumas. Oke, jadi latar belakang permasalahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu aspek penting Perkenalkan dalam saya kehidupan Rui Almer. manusia Saya itu mewakili mengontrol kelompok 6 sistem rantai pasokan barang persediaan dari pemasok, teknik retail, logistik angkatan hingga 23. konsumen. Izin Nah, menyampaikan hasil penelitian kami terkait analisis tantangan sistem persediaan yang ada pada toko toko Jamia Jamia di ini Haji Barang. adanya fluktuasi permintaan Kami membawakan yang menyebabkan overstock masalahan berupa overstock yang nanti dan akan penumpukan dijelaskan barang oleh yang tidak terjual rekan-rekan pada saya toko. dalam penjelasan yang lebih menyeluruh Tentunya berikut ini. overstock ini juga Terima kasih. merupakan sebuah masalah yang harus kita analisis, maka dari itu pada Assalamualaikum analisis kami kali warahmatullahi ini, wabarakatuh. kami mengangkat tema overstock Perkenalkan pada toko saya Rui Jamia Almer. sebagai bahan Saya yang harus mewakili kami kelompok 6 evaluasi sistem dan harus kami berikan solusi persediaan atas permasalahan tersebut. teknik Yang logistik selanjutnya akan angkatan kami 23. jelaskan Izin menyampaikan bersama-sama hasil penelitian dengan kami anggota terkait kelompok saya yang analisis lain. sistem persediaan Terima kasih. toko Jamia di Haji Barang. Sebelumnya Mas Roy Almer, saya izin melanjutkan untuk pemetaan rantai pasok atau CM mapping pada toko retail Jamia. Jadi, yang pertama itu berawal dari pabrik perusahaan, yaitu dua produk, perusahaan kapal api dan perusahaan mie sedap goreng. Selanjutnya akan melewati proses ke agen masing-masing agen distributor. Setelah itu lanjut ke toko retail Jamiati dan sampai ke proses terakhir yaitu pelanggan 1 dan pelanggan 2. Sebelumnya, metode EOKI merupakan metode yang berfokus pada perhitungan jumlah optimal untuk dapat meminimalkan total biaya pada persediaan, termasuk pada biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Pada metode ini, digunakan dengan cara melacak jumlah persediaan secara terus-menerus dan pemesanan dilakukan saat mencapai titik pemesanan ulang. Sedangkan metode P atau periodic review meninjau persediaan pada jangka waktu tertentu untuk memutuskan jumlah pesanan yang diperlukan. Dengan kedua metode ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik produk serta pola pada permintaan atau demand. Selanjutnya, analisis masalah pada toko retail Jamia, yaitu masalah overstock. Karena permintaan pelanggan yang sering mengalami fluktuatif pada permintaan, nah hal ini akan menyebabkan penumpukan barang yang tidak terjual. Ini menunjukkan ketidakmampuan pemilik toko atau pengelola untuk menentukan jumlah permintaan secara pasti. Dampaknya dari masalah ini tidak hanya pada biaya penyimpanan yang tinggi, akan tetapi juga risiko kerusakan produk dan pembekuan modal kerja. Pada efisiensi pengelolaan persediaan sangat penting untuk profitabilitas retail. Maka dari itu, metode yang kami gunakan pada penelitian ini diharapkan dapat membantu permasalahan overstock pada toko retail Jamia. Oke, selanjutnya adalah analisis penyebab overstock diagram Fishbone. Diagram Fishbone mengidentifikasi penyebab overstock di toko Jamia dalam 4 kategori yaitu man, material, machine, dan method. Kurangnya pemahaman sistem persediaan dan pengawasan stok serta pengadaan barang berlebih dan rotasi tidak dapat dan adalah faktor kunci. Dan yang kedua adalah keterlambatan pembaruan data dan tidak adanya sistem prediksi permintaan serta prosedur pemesanan tidak efisien dan minimnya peramalan. Memperburuk masalah, peningkatan kompetensi SDM, perbaikan prosedur, dan teknologi informasi diperlukan. Selanjutnya adalah MAN, yaitu kurangnya pemahaman dan pengawasan sistem persediaan. Selanjutnya material, pengadaan berlebih dan rotasi barang tidak tepat. Yang kelima, machine, yaitu keterlambatan pembaruan data dan tidak ada sistem prediksi.
Yang terakhir adalah metode, yaitu prosedur pemesanan tidak efisien dan minim peramalan. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem persediaan di toko Jamia. Rumusan masalah mencakup pengaruh kebijakan manajemen persediaan, metode EUKI, dan P terhadap efisiensi biaya, serta evaluasi sistem persediaan saat ini dalam mendukung pengambilan keputusan stok. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi metode persediaan yang digunakan dan menganalisis solusi untuk peningkatan sistem persediaan di toko Jamia. Baik, selanjutnya rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah terbagi menjadi dua. Yang satu, pengaruh metode EOKI dan P terhadap efisiensi biaya persediaan. Yang kedua, evaluasi sistem persediaan saat ini untuk pengambilan keputusan stok. Tujuan penelitian ada dua. Satu, mengidentifikasi metode persediaan yang digunakan di toko Jamia. Yang kedua, menganalisis solusi dan merekomendasi peningkat sistem persediaan. Metodologi penelitian atau kerangka berpikir dan pendekatan. Satu, penelitian ini didasarkan pada hubungan antara variabel utama yang memengaruhi overstock, konsep manajemen persediaan, dan teori pengendalian stok. Variabel bebas adalah faktor penyebab overstock seperti perencanaan tidak akurat, perubahan permintaan, dan sistem gudang tidak efektif. Variabel terikat adalah tingkat overstock dan dampaknya. Yang kedua, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada toko retail, mengumpulkan data melalui wawancara, semi terstruktur, dan analisis dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif untuk menghasilkan rekomendasi aplikatif. Baik, di depan saya ini, ya, di belakang saya juga, ini merupakan hasil dan pembahasan. Ini adalah data-data yang kami dapatkan selama kami mengobservasi toko Jamia di Cibarang, dan kami mendapatkan dua produk, yakni kopi kapal api dan mie sedap. Dari dua produk tersebut, kami jabarkan dari bulan April 2024 sampai bulan Februari 2025, dan kami mendapatkan data berisi stok awal barang, stok masuk, stok keluar, dan stok akhir. Untuk harga dibagi menjadi tiga, yakni harga pesan, harga beli per unit, dan harga jual per unit. Lalu kami juga mendapatkan tiga data lainnya, yakni tanggal penerimaan barang, lead time untuk tiap-tiap barang di setiap periodenya, lalu ada waktu pemesanan kembali atau reorder point. Data-data ini sangat krusial bagi kami karena ini adalah landasan utama atau fondasi bagi kami untuk menjalankan dua metode yang akan kami jalankan nantinya, yakni metode EOKI dan metode P, yang nantinya kami juga akan membandingkan dua metode ini, mana yang lebih baik untuk diterapkan pada toko Jamia. Selanjutnya ada influence diagram, yakni diagram yang menjelaskan pengaruh-pengaruh dari setiap faktor terhadap faktor lainnya. Pertama, bisa dilihat ada demand. Dia berpengaruh pada lead time dan juga berpengaruh pada holding cost. Selanjutnya ada reorder point yang akan mempengaruhi ordering cost. Dan empat ini, holding cost, ordering cost, purchase cost, dan selling cost akan berpengaruh pada total cost. Total cost adalah gabungan dari semua cost-cost atau harga-harga yang ada. Dan ini semua juga nanti berpengaruh pada hasil kesimpulan kami setelah kami melakukan analisis menggunakan metode-metode yang akan kami gunakan nantinya, teman-teman. Oke. Selanjutnya ada data barang masuk dan keluar. Ini adalah data-data yang mencakup barang-barang yang masuk dan keluar pada toko Jamia beserta biaya kurangnya. Jadi setiap metode ini sudah kami sertakan beberapa biaya kurangnya yang nanti juga akan dimasukkan ke dalam metode P, yakni CU, notasinya CU. Ini akan sangat penting bagi perhitungan kami nantinya, jadi stay tune teman-teman. Sini tertera biaya pemesanan pada produk kopi kapal api special mix sebesar Rp8.826.633. Lalu untuk produk kedua, mie sedap goreng original dengan sebesar
Rp13.449.221. Lalu untuk biaya penyimpanan dua produk ini, masing-masing untuk produk kopi kapal api spesial mix sebesar Rp5.778.504. Untuk produk mie sedap goreng original Rp5.778.504. Untuk biaya kekurangan inventory atau CO sendiri, pada produk kopi kapal api spesial mix sebesar Rp105.000 per unit. Sedangkan untuk produk kedua mie sedap goreng original Rp90.860 per unit. Dari penjelasan kami tadi, dapat disimpulkan bahwa analisis yang kami lakukan dapat dapat membuahkan hasil bahwa model P lebih efektif dalam mengurangi biaya dibandingkan dengan metode model EOKI. Meskipun model EOKI dapat lebih sesuai dengan situasi tertentu, seperti ketika permintaan atau kondisi pasokan tidak stabil untuk produksi yang ada, akan tetapi model P dinilai lebih efisien dalam pengelolaan biaya persediaan. Model P sendiri membantu menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan sehingga menghasilkan total biaya yang lebih rendah. Sebaliknya, metode EOKI meskipun dapat lebih sesuai dalam situasi tertentu seperti ketika permintaan atau pasokan tidak stabil, cenderung menghasilkan biaya yang lebih tinggi karena sifatnya yang lebih bergantung pada pengelolaan stok secara berkala. Perbedaan dalam struktur biaya dan tingkat perputaran persediaan antara kedua produk tersebut juga mempengaruhi hasil ini. Dengan mie sedap goreng menunjukkan biaya total yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kopi kapal api special mix, baik dalam model EOKI maupun model P. Oke, seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara Dain tadi bahwa penggunaan metode P terkesan lebih baik daripada metode EOKI. Ini bukan hanya kesan semata, tapi kami sudah membuktikannya pada penelitian kami di tugas besar kami, yakni bahwa output atau hasil yang dihasilkan dari dua produk ini memberikan dua harga yang berbeda, harga total yang berbeda. Harga total dari dua produk yang sama ketika menggunakan metode EOKI itu jauh lebih, bukan jauh, relatif lebih besar dibandingkan penggunaan metode P pada dua produk yang sama. Jadi, begitu penelitian kami membuktikan bahwa metode P lebih relevan digunakan pada toko Jamiah karena bisa meningkatkan keuntungan yang bisa didapatkan. Terima kasih atas atensi yang saudara-saudara berikan untuk menonton video kami. Kami harap apa yang kami pelajari selama ini dalam praktikum, dalam kuliah, bisa membawakan hasil yang maksimal pada kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok